Hai semuanya, welcome to road.id. Ini adalah video podcast pertama saya yang akan membahas seputar dunia sepeda road bike khususnya. Jadi buat kalian yang suka, penggemar atau hobi road bike, mungkin ini adalah tempat yang cocok untuk Anda ya. Saya akan lebih banyak sharing di channel saya ini mengenai video-video podcast ya, seputar informasi, fakta dan juga cerita-cerita yang menarik di dunia road bike ya. Jadi mohon maaf, ini kan video pertama saya, jadi kalau masih banyak kekurangan atau mungkin jauh dari sempurna ya mohon dimaklumi. Dan kalau kalian punya saran ataupun pendapat untuk bisa improve ya please do so. Tulis di comment section di bawah ini atau bisa langsung DM ke saya juga ya. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada Giant TCR, yaitu sepeda yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi tentunya saya nggak akan membahas detail mengenai spesifikasi ya daripada sepeda ini. Ini adalah TCR 2021 Advance Pro One Disc dengan warna rosewood, warna favorit saya. Tapi saya nggak akan membahas lebih dalam. Saya kali ini akan membahas lebih ke arah Giant TCR itu sendiri, ceritanya gimana, historinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, pertama kita bicara Giant-nya dulu deh. Giant adalah pabrikan sepeda terbesar di dunia yang berbasis di Taiwan. Dia setahun bisa memproduksi sekitar 7 juta sepeda, ya kan? Dia ini pabriknya gede banget, sampai merek-merek besar pun itu bikinnya di Giant juga gitu ya. Seperti kalau kalian udah kenal lah ya, Trek, Colnago, lalu Scott, dan beberapa merek lain besar juga di dunia. Sebetulnya mereka pembuatannya juga di pabriknya Giant ini, gitu ya. Jadi dia gede banget emang. Di balik cerita Giant TCR ini. Nah, kalau kita bicara TCR, kita bicara sejarah yang menurut saya sangat amazing dan keren banget ya. Kenapa? TCR ini kita tarik mundur ya ke tahun 1990-an. Kalau kita bicara TCR juga kita nggak lepas dari seseorang berwarga kenegaraan Inggris ya bernama Mike Burrows. Mike Burrows ini adalah arsiteknya Giant TCR. Nah, Mike Burrows ini menciptakan Giant TCR awalnya karena dia dilirik oleh Giant karena ciptaan sepeda dia sebelumnya yang juga sangat merevolutionary dunia sepeda, yaitu Lotus 108. Lotus 108 adalah sepeda dengan sistem geometri monokok karbon pertama yang juga sangat inovatif waktu itu, sampai bahkan menang banyak lomba juga ya. Bisa kalian lihat gambarnya di sini, keren banget. Sampai sekarang aja desainnya nggak kayak desain tahun 90-an gitu. Kalian kalau saya bilang itu tahun 2000-an atau 2010, kalian pasti percaya itu adalah sepeda di tahun yang sangat modern gitu ya. Dan waktu itu setelah dia sukses dengan Lotus 108 itu, pabrikan Giant mendengar atau mungkin dia tahu akan rumor itu, sehingga Mike Burrows ini ditarik untuk kerjasama dengan Giant membuat atau menciptakan suatu sepeda road bike yang bernama TCR ini. TCR adalah singkatan dari Total Compact Road. Seperti yang kita tahu, kenapa kok TCR ini adalah kakek moyang atau buyutnya sepeda-sepeda road bike yang modern zaman sekarang. Ya, kita coba lihat pada waktu itu road bike pada umumnya mempunyai top tube itu yang atas ini ya, itu lurus, horizontal. Horizontally top tube itu akhirnya sebetulnya kurang efisien. Kenapa? Karena pada saat itu kalau kamu mau membeli road bike itu harus memilih dari 10 size ya. Size-nya sampai ada 10. Udah itu banyak banget ya. Kayak celana jeans saja gitu. Kenapa kok banyak banget? Karena dia kan horizontal top tube. Jadi kan kalau mau adjustment untuk masalah seat post dan segala macam sangat minimal gitu. Jadi kalau kurang kecil, aduh, ini udah kurang pendek nih. Kita udah harus langsung beli yang size yang lebih kecil gitu. Akhirnya sekarang ketika Mike Burrows melihat kelemahan itu, dia membuat top tube yang sloping modelnya seperti ini. Kalau kita bisa lihat top tube-nya sloping menurun ke bawah. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu sepeda yang paling laris di zaman itu adalah mountain bike. Nah, mountain bike waktu itu geometrinya adalah sloping top tube juga ciri khasnya. Nah, pada waktu itu mountain bike itu cuma punya 3 size gitu, S, M, dan L ya. Sehingga pada saat itu Mike Burrows mengambil konsep dari MTB dan diterapkan di road bike, dan ternyata sangat sukses sekali gitu ya. Dengan adanya sloping top tube ini,
sangat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, profitabilitas daripada pabrikan Giant ini. Kenapa? Karena tentunya kalau lebih banyak size yang kita buat produksi, coba dibayangin aja deh, pasti lebih banyak stok mati kan di gudang gitu kan ya. Karena kan ya size-nya banyak banget, akhirnya ini yang kebeli, ini yang nggak kebeli gitu kan. Tapi kalau size-nya lebih sedikit, kan tentunya dari sisi pabrikan uh, sangat menguntungkan gitu kan, cuma ada S, M, L lah katakanlah, atau ada XL juga gitu. Jadi range-nya lebih sempit. Jadi sangat meningkatkan efektivitas pabrik gitu. Nah, tapi kok bisa gitu? Kok bisa lebih sedikit size-nya? Tentunya karena dengan adanya sloping top tube ini, kita punya adjustment yang lebih banyak untuk naik turunin seat post. Ya, jadi kalau kurang turun, seat post-nya bisa kita mentokin, bisa kita turunin sampai ke bawah gitu kan ya. Tapi kalau kita mau tinggikan pun juga kita punya range untuk meninggikan yang lebih tinggi gitu. Jadi itu lebih fleksibel gitu kan. Itu dari sisi produksi ya, dari sisi pabrik. Apa yang menguntungkan mereka itu tadi. Nah, sekarang apa sih yang menguntungkan dengan adanya inovasi ini uh, untuk ridernya atau pembalap atau pengguna sepeda ini? Yaitu adalah compactness-nya. Namanya aja kan total compact road. Nah, jadi sepeda ini dibuat lebih compact sehingga apa ya? Kalau lebih compact tentunya kan dia lebih stiff kan ya, gitu. Nah, itu yang membuat sepeda ini juga waktu itu sangat merevolutionary dunia industri apa balap sepeda gitu. Sampai-sampai juga sepeda ini pernah di-ban oleh UCI selama 2 tahun, nggak boleh ikut balapan ya karena dirasa kayak curang gitu ya. Wah ini curang, ini nge-cheat. Nah, gitu. Padahal ya toh akhirnya setelah 2 tahun setelah itu juga akhirnya diperbolehkan juga untuk ikut balapan dan menang gitu kan ya. Dengan tim balapan Spanyol yang bernama Once atau Once. Bacanya yang mana nggak tahu nih, takut salah. ONCE pokoknya. Itu tim legendaris juga yang memakai TCR pertama kali di dunia balap internasional resmi dan akhirnya juara. Mike Boros ini orang yang sangat unik ya. Kalau kalian adalah tipe-tipe orang yang sangat kreatif, orang yang sangat inovatifnya kelewatan gitu ya, kalian pasti akan sering mengalami challenges gitu. Kayak Mike Boros ini. Waktu dia bikin TCR, di ban 2 tahun. Dibilang curang. Waktu dia juga bikin Lotus 108 yang tadi saya mention, itu dia juga dibilang curang. Dia sempat sepedanya itu di ban 2 tahun. Sampai akhirnya juara Olimpik atau Olimpiade di tahun 92. Jadi ya, well, over creative people sometimes are not accepted in this world gitu ya. Toh akhirnya juga tapi ditiru semuanya gitu kan ya. Buktinya kayak kalau kalian tahu track Monda, Specialized Tarmac, toh juga sekarang sebetulnya geometrinya awal mulanya juga dari sini DNA-nya kan, sloping top tube juga gitu kan. Jadi ya well, TCR ini adalah sesuatu yang menjadi katalis dan juga menjadi provokasi daripada desain konsep road bike seperti modern yang sekarang ini. Well, itu tadi history yang bisa saya sharingkan mengenai TCR. Jadi menurut saya TCR ini sangat luar biasa. Ceritanya kaya, historinya panjang, dan juga menurut saya sangat amazing. It's one of the greatest breakthrough, ya breakthrough yang paling mengesankan di perindustrian sepeda balap gitu ya. Jadi saya cuma mau nambahin aja gitu buat kalian yang mungkin lagi cari-cari sepeda gitu ya. Sekarang kan juga lagi booming sepeda. Mungkin kalian bingung nih teman kalian bilang beli aja merek ini, beli aja merek itu, beli aja yang tipe ini, beli aja yang tipe itu ya. Menurut saya kembali lagi keputusan adalah di tangan kalian dan janganlah beli itu karena ikut-ikutan ya karena oh temen saya bilang merek ini yang terbaik gitu, merek itu yang terbaik gitu. Alasannya apa sih? Ya nggak tahu, cepet aja gitu, stiff aja gitu. Pembalap juara pakai itu aja. Jadi jangan cuman ikut-ikutan lah kalau beli sepeda karena menurut saya sepeda ini adalah sesuatu yang sangat personal ya seperti kita kalau cari pacar atau cari istri lah ya. Jadi sepeda ini kita harus benar-benar cari yang serak gitu. Dari segi ceritanya, dari segi bentuk geometrinya, warnanya, benar-benar carilah yang kalian suka gitu. Kalau saya kan, kenapa kok saya sangat suka DCR ya? Karena saya tadi cerita sepeda ini punya cerita yang kaya, dia punya sejarah yang panjang. Jadi so I have something to share gitu. I have something to write as well as something to share gitu. Gak cuman sekedar benda. Ini adalah benda yang istilahnya benda mati sih benda mati, bukan benda hidup ya. Benda mati tapi yang punya cerita yang hidup dan bahkan apa ya? Saya bisa mengapresiasi
daripada value sepeda ini, nggak cuman dari segi fungsinya, tapi juga dari segi cerita di balik semuanya itu. Oke guys, saya rasa cukup itu aja video kali ini. Sekali lagi, saya akan lebih banyak sharing-sharing atau ngeposting video podcast ya. Jadi temanya ya kita cuman sharing-sharing aja kayak gini, cuman cerita-cerita aja apa yang bisa saya sharingkan, fakta-fakta menarik seputar dunia road bike. Itu aja sih. Kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, please support ya channel ini supaya bisa lebih maju lagi. Kasih like, kasih subscribe, dan juga kalau kalian punya pendapat atau mungkin masukan, bisa juga tulis di comment section di bawah ini. Oke, gitu aja cerita kali ini. Thank you for watching and thank you for listening. See you in the next video.